Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang Jepang memasuki Indonesia. Jepang memasuki Indonesia sebelum menyerahnya Belanda pada tahun 1942. Faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia adalah kekayaan hasil tambang, bahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang, tenaga manusia yang banyak, dan ambisi Jepang untuk mewujudkan Hako-Ichiu. Hako-Ichiu adalah slogan persaudaraan universal yang digunakan Jepang untuk menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya dalam Perang Dunia Kedua. Slogan ini berarti seluruh negeri bagaikan sebuah rumah. Pendudukan Jepang di Indonesia dilatar belakangi oleh peristiwa Perang Dunia Kedua. Tujuan pendudukan Jepang di Indonesia adalah untuk mencari sumber daya untuk menunjang keperluan perang. Nah, lalu dampak militernya yaitu yang pertama ada dampak positif. Rakyat Indonesia mendapatkan latihan kemiliteran dan persenjataan. Rakyat Indonesia mendapatkan pengalaman dan keterampilan baru dalam pertempuran. Rakyat Indonesia mendapatkan semangat juang dan nasionalisme. Dan peta pembela tanah air menjadi cikal bakal berdirinya TNI. Dan yang kedua yaitu dampak negatif. Rakyat Indonesia mengalami banyak korban jiwa dan materi akibat perang. Perekonomian penduduk harus dikorbankan untuk mendukung perang. Rakyat Indonesia dipaksa menyerahkan tenaganya dan hasil bumi mereka. Nah, setelah tadi kita mengetahui tentang latar belakang bagaimana Jepang menduduki Indonesia, lalu dampaknya bagi sektor militer, sekarang kita akan beralih ke bagaimana dampak kedudukan Jepang ini terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah Romusha. Nah, Jepang ini kan menerapkan sistem kerja paksa atau Romusha ke rakyat Indonesia. Nah, ini tuh menyebabkan kesengsaraan yang sangat mendalam dan akhirnya banyak sekali rakyat Indonesia itu yang meninggal karena adanya kekerasan, lalu kelaparan dan juga penyakit yang mereka derita karena emang Jepang itu tidak peduli dengan kehidupan orang-orang yang dikerja rodikan ini. Setelah itu ada kemiskinan dan kelaparan. Nah, Jepang ini kan datang ke Indonesia untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Jadi, rakyat Indonesia itu tidak mendapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan. Ini membuat adanya krisis ekonomi, kemiskinan, dan kelaparan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian adalah propaganda Jepang. Nah, Jepang ini kan saat itu sedang berperang, namanya Perang Asia Timur Raya. Nah, mereka ini mencoba untuk meyakinkan rakyat Indonesia dan membuat mereka itu akhirnya membela Jepang, begitu kan. Nah, Jepang ini punya propaganda 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Penjaga Asia, dan juga Nippon Pemimpin Asia. Setelah itu ada perubahan sosial. Nah, Jepang ini kan membubarkan organisasi politik yang sebelumnya itu sudah dibentuk oleh kolonialisme Belanda kan. Setelah itu kedatangan Jepang itu ingin menghabiskan seluruh sisa-sisa kolonialisme Belanda termasuk dengan organisasi-organisasi yang sudah dibuat pada zaman itu. Nah, teman-teman, setelah tadi kita belajar tentang bagaimana dampak negatif kedudukan Jepang di Indonesia, sekarang kita beralih ke yang positif ya. Jadi yang pertama adalah nasionalisme meningkat. Nah, Jepang ini mengaku sebagai saudara tua Asia yang kemudian mereka itu melarang penggunaan bahasa Belanda yang sebelumnya emang dipakai Indonesia karena mereka kan habis dikolonialisasi dengan Belanda kan. Nah, ini tuh mendorong penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan mereka. Setelah itu adalah pembentukan organisasi militer, organisasi semi militer. Nah, Jepang itu membentuk organisasi-organisasi semi militer seperti Seinendan, Keibodan, lalu ada Fujinkai yang melatih pemuda-pemuda itu untuk berfokus ke bidang militer. Nah, hal ini tuh memberikan mereka bekal pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam
perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu adalah penggunaan bahasa Indonesia. Jepang ini melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantinya dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Nah, ini membantu mempercepat proses standarisasi dan penguatan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Setelah itu adalah peran perempuan yang meningkat setelah adanya kedudukan Jepang. Nah, Jepang ini memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berperan lebih aktif dalam masyarakat, terutama melalui organisasi Fujinka yang emang isinya itu wanita-wanita Indonesia. Nah, ini tuh membuka jalan bagi emansipasi perempuan di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari bidang budaya. Yang pertama yaitu semangat nasionalisme meningkat. Karena apa? Karena budaya barat dilarang. Jadi rakyat itu lebih memilih untuk menghargai budaya sendiri dan semakin sadar akan pentingnya kemerdekaan. Nah, selain itu yang kedua adalah belajar disiplin dan gotong royong. Ini memaksudkan bahwa Jepang mengajarkan cara kerjasama dan disiplin ketat seperti kerja bakti yang akhirnya terbawa hingga setelah merdeka. Nah, yang ketiga ada juga yaitu bahasa Indonesia menjadi lebih populer. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kedudukan Jepang di bidang politik. Untuk yang pertama, dampak positifnya yaitu Jepang membentuk organisasi seperti IPB-UNPKI yang memberi ruang bagi tokoh Indonesia untuk merancang dasar negara. Lalu, adanya pengibaran bendera merah putih dan penggunaan lagu Indonesia Raya. Dan yang kedua, dampak negatifnya yaitu rakyat Indonesia mengalami keterbatasan dalam hak-hak sipil, lalu pembubaran partai-partai politik dan organisasi-organisasi sosial, dan yang terakhir, rakyat Indonesia hanya boleh berpartisipasi dalam politik melalui organisasi-organisasi buatan Jepang. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Dimulai dari dampak positif. Yang pertama yaitu kumiai atau koperasi. Jepang mendirikan kumiai yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan bahan pokok. Lalu yang kedua yaitu line system. Jepang juga mengeluarkan kebijakan perekonomian yang mengarah pada perbaikan sistem pertanian. Sistem ini dinamakan dengan line system. Dalam sistem ini, masyarakat pribumi dipaksa untuk menanam komoditas yang memiliki nilai jual tinggi sehingga dapat menunjang biaya peperangan. Selanjutnya yaitu untuk dampak negatif. Yang pertama, aktivitas perekonomian bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang sepenuhnya dipegang oleh pemerintah Jepang. Yang kedua, pendudukan Jepang di Indonesia bertujuan untuk mengeksploitasi habis-habisan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Dan yang terakhir, adanya kerja paksa atau romusha yang bertujuan untuk membangun bangunan-bangunan untuk keperluan perang atau pertahanan. Nah, yang selanjutnya dampak pendudukan Jepang di Indonesia di bidang pendidikan. Nah, di sini Jepang memperkenalkan pendidikan baru yang berfokus pada bidang militer dan nasionalisme. Nah, di sini mereka mengganti kurikulum yang mendekatkan pada sebuah pertumbuhan nasionalis dan budaya dari Jepang itu sendiri. Dampak positif dari pendudukan Jepang yaitu yang pertama, pendidikan menengah dan tinggi yang dimana semua mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama untuk memperoleh suatu pengetahuan dan keterampilan yang berharga dan dapat digunakan untuk kehidupan yang selanjutnya atau kehidupan setelah kemerdekaan. Yang kedua, modernisasi pendidikan dengan metode pengajaran dan kurikulum yang membawa perubahan positif dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan dasar yang diperluas dengan peningkatan jumlah sekolah dasar dan tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat dasar diantaranya anak-anak yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya, dampak negatif. Yang pertama yaitu propaganda dan indoktrinasi, yang dimana materi pendidikan dimanipulasi untuk mempromosikan kepentingan dari Jepang dan membentuk loyalitas terhadap pemerintah dari Jepang. Dan yang kedua yaitu penghapusan identitas lokal yang dapat mengurangi pentingnya budaya dan identitas lokal yang ada di Indonesia. Dan di sini mereka menekankan pada budaya Jepang
dan hal itu bisa mengancam keberadaan budaya di Indonesia dan kesadaran akan budaya lokal. Dan yang ketiga, yaitu keterbatasan akses. Jadi meskipun ada beberapa kesempatan pendidikan tinggi di Jepang, tapi akses ini dapat diakses hanya untuk orang yang memiliki hubungan dengan pemerintah Jepang, dan sebagian besar warga Indonesia ia tidak mendapatkan kesempatan pendidikan yang ada di luar negeri karena akses yang terbatas tersebut. Sekian penjelasan dari kami.